Ada sebuah wilayah di bumi yang secara konsisten menjadi pusat gravitasi sejarah. Sebuah daratan yang dijuluki sebagai jantung dunia. Di sini, di dataran tinggi Iran, garis sejarah tidak ditulis dengan tinta, tapi dengan darah dan keringat para insinyur benteng. Selama ribuan tahun, Iran bukan sekadar negara. Ia adalah sebuah anomali geopolitik dunia. Iran dikelilingi oleh raksasa yang ingin menelannya. Seperti Kekaisaran Romawi dari barat, nomaden stepa dari utara, dan kekuatan maritim dari selatan. Namun, mengapa entitas ini tetap berdiri tegak saat imperium lain telah lama terkubur dalam pasir? Jawabannya bukan hanya pada jumlah pasukan, tapi pada kecerdasan dalam memanipulasi ruang, waktu, dan medan perang. Mari kita bedah anatomi pertahanan mereka dari akarnya. Secara teknis, Iran adalah sebuah negara benteng makro. Bayangkan sebuah wilayah seluas 1,6 juta kilometer persegi yang hampir seluruhnya dibentengi oleh cincin pegunungan. Di barat, ada pegunungan Zagros yang puncaknya menembus 4.000 meter. Ini bukan sekadar gunung, tapi ini adalah tembok alami yang mematikan bagi logistik musuh. Dahulu, para jenderal Persia memahami satu hukum fisika sederhana, yaitu energi musuh akan habis sebelum mereka sempat menyerang. Untuk menembus Zagros, pasukan musuh harus mendaki jalur sempit di mana 10 orang bertahan bisa menahan 1.000 orang menyerang. Tapi tantangan terbesarnya bukan hanya musuh, melainkan kelangkaan. Disinilah muncul teknologi kanat. Secara teknis, ini adalah jaringan terowongan air bawah tanah yang digali dengan kemiringan presisi hanya 0,1%. Apa fungsinya dalam pertahanan ini? Ini adalah internet air masa lalu. Saat kota-kota di permukaan dikepung dan dibakar, urat nadi kehidupan mereka tetap mengalir aman di kedalaman tanah, tersembunyi dari penglihatan musuh. Tanpa memutus air, musuh tidak bisa menang. Dan tanpa peta bawah tanah ini, musuh hanya akan mati kehausan di atas permukaan yang gersang. Untuk memahami mengapa Iran saat ini begitu terobsesi dengan rudal, kita harus kembali ke tahun 1980. Perang Irak dan Iran adalah titik balik paling berdarah. Selama 8 tahun, Iran terkunci dalam perang parit modern yang brutal. Secara teknis, Iran menghadapi situasi yang mustahil. Mereka terkena embargo senjata total, sementara lawan mereka didukung oleh teknologi barat dan timur. Kota-kota mereka dihujani rudal Scud, dan mereka tidak punya cara untuk membalasnya. Disinilah lahir sebuah kesimpulan pahit. Kekuasaan udara konvensional adalah kemewahan yang tidak bisa mereka miliki. Membeli jet tempur modern itu mahal, dan suku cadangnya mudah diputus lewat sanksi internasional. Maka, para pemikir strategis di Teheran mulai merumuskan apa yang kita kenal sekarang sebagai War of the Cheetiahs versi modern. Apa itu strategi asimetris? Analoginya sederhana. Jika musuh datang dengan sebuah kapal induk senilai 13 miliar dolar, Iran tidak akan melawannya dengan kapal induk serupa. Karena tahu itu hanya akan membunuh diri secara finansial. Sebaliknya, mereka akan menggunakan 1.000 unit kapal cepat bermesin turbo yang masing-masing membawa satu rudal torpedo. Secara teknis, ini adalah satuan massa di atas kecanggihan tunggal. Satu kapal induk adalah target besar yang mudah dilacak. Tapi 1.000 lebah kecil yang bergerak dengan kecepatan 50 knot, radar akan mengalami kluter atau gangguan visual karena terlalu banyak objek kecil yang bergerak cepat secara bersamaan. 1 atau 2 lebah mungkin bisa dihancurkan. Tapi jika ada 10 yang lolos, itu cukup untuk melumpuhkan simbol kekuatan laut manapun. Logikanya bukan menang tanpa cacat, tapi membuat kemenangan musuh terasa seperti kekalahan karena biaya yang dikeluarkan terlalu begitu besar. Namun, taktik kerumunan lebah di laut hanya satu sisi dari koin. Sisi lainnya adalah bagaimana mereka memindahkan medan perang ke langit yang tidak terjangkau. Mereka mulai membangun laboratorium mandiri untuk mengejar satu hal, yaitu kedaulatan balistik. Mereka berhenti bermimpi tentang pilot pahlawan di dalam kokpit, dan mulai mendidik ribuan insinyur untuk membangun kecerdasan di dalam hulu ledak. Ini adalah awal dari era di mana jarak tidak lagi berarti, dan kecepatan menjadi teknologi baru dalam pertahanan mereka. Kita sekarang berada di garda terdepan teknologi militer global. Dahulu, pertahanan udara bekerja dengan prinsip matematika yang bisa diprediksi.
Jika sebuah rudal datang dari titik A ke titik B dengan lintasan parabola seperti bola basket, komputer pertahanan musuh bisa menghitung di mana rudal itu akan berada dalam 10 detik ke depan, lalu menembaknya jatuh. Namun, Iran memutuskan untuk menghancurkan papan catur matematika itu, yaitu dengan rudal hipersonik. Rudal terbaru mereka yang sekarang adalah rudal hipersonik Fatah, tidak hanya sekadar cepat. Rudal ini mampu bergerak di atas Mach 5, bahkan diklaim menyentuh Mach 15. Mari kita bicara angka teknis agar kamu paham betapa mengerikannya ini. Mach 5 adalah titik di mana fisika mulai berubah menjadi aneh. Itu setara dengan 1,7 km per detik. Sebagai perbandingan, suara tembakan peluru biasanya hanya bergerak di Mach 1 atau 2. Rudal ini bergerak 2,5 kali lebih cepat dari peluru paling mematikan. Kenapa kecepatan ini begitu mustahil untuk dihentikan? Analoginya begini, bayangkan kamu sedang mencoba menangkap lalat yang terbang dengan tangan kosong. Sulit, tapi mungkin. Sekarang, bayangkan lalat itu berubah menjadi seberkas cahaya yang bergerak zigzag. Tangan kamu bahkan belum sempat bergerak, lalat itu sudah berada di belakang kepala kamu. Secara teknis, pada kecepatan Mach 5 ke atas, terjadi fenomena yang disebut disosiasi molekul. Udara di depan hulu ledak menjadi begitu panas hingga molekul oksigen pecah, menciptakan lapisan plasma di sekitar rudal. Lapisan plasma ini bertindak seperti jubah gaib bagi radar. Ia menyerap gelombang radio, membuat rudal tersebut tampak samar atau bahkan hilang dari layar monitor musuh. Dan yang paling krusial adalah manuvrabilitasnya. Rudal hipersonik modern Iran tidak terbang seperti bola basket yang kaku. Ia bisa berbelok di tengah jalan. Ia bisa menari di lapisan atmosfer atas. Bagi sistem pertahanan udara tercanggih di dunia, mencoba mencegat rudal ini ibarat mencoba menembak jatuh sebuah peluru dengan peluru lain, sambil mata kamu tertutup kain hitam. Inilah esensi dari strategi pertahanan mereka di masa kini. Mereka tidak perlu memiliki ribuan nuklir untuk menggentarkan dunia. Mereka hanya perlu membuktikan bahwa mereka memiliki kunci yang bisa membuka pintu pertahanan manapun, dan kapanpun mereka mau. Sebuah pedang yang terlalu cepat untuk dilihat, dan terlalu panas untuk disentuh. Kita telah melihat bagaimana gunung melindungi mereka, bagaimana laut menjadi jebakan, dan bagaimana langit menjadi medan kecepatan.